Terpujilah Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dengan antusias kita belajar kembali firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sabda Engkaulah yang memberikan kehidupan kepada kami dan penuh kuasa. Oleh sebab itu kami mengagungkan Engkau, kami mencintai sabda Engkau Tuhan, dan kami rindu. Itu kami hidupi dalam keseharian kami sungguh mencerminkan karakter Engkau dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami tertarik dan datang kepada Engkau. Ini kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dari 1 Samuel pasal 23. Kita sudah sampai di pasal yang selalu menarik, ya, dan ini banyak sekali pelajarannya. Banyak tentang bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan, walaupun itu harus mengorbankan diri sendiri, ya, untuk menolong orang lain. Bahkan ketika orang lain yang ditolong itu tidak menghargai kita, tetaplah Tuhan mau kita lakukan. Dan ada sahabat yang menghibur. Wow, luar biasa. Mari kita mulai konteks di awal 1 Samuel 23 itu adalah Daud dan kelompoknya yang ketika di Gua Adulam itu ada 400 orang, ya, dan mereka sudah belajar bagaimana hidup. Daud menjadi teladan, kemudian berpindah-pindah ke Moab, kemudian terakhir di awal dari pasal ini adalah mereka ada di hutan Kerets, dan di hutan itu mereka berkumpul. Ya, 400 orang tidak mudah untuk menyembunyikan diri, ya, tidak mudah. Nah, kalau hutannya lebat, itu akan lebih mudah. Jadi kalaupun ada orang berbicara, ada terredam oleh pohon-pohon di sekitar, ada kicauan burung mungkin, atau ada suara lain. Tetapi kalau itu di padang gurun, nanti setelah ini kita lihat, Daud melarikan diri di padang gurun, terbuka, walaupun ada bukit-bukit, batu, dan seterusnya. Nah, dalam konteks di hutan, mereka sekelompok orang yang tidak kecil itu melakukan kegiatan yang menarik. Dikatakan, diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Kota Kehila nanti kita lihat adalah kota yang berkubu, ada bentengnya. Dan pintunya, pintu gerbangnya itu ada palang yang kuat. Sehingga mereka seharusnya adalah kota yang aman. Dari Kehila itu agak selatan dari Gua Adulam. Nah, mereka di hutan Keret itu tidak jauh juga. Jadi ada mungkin sekitar 3 kilo, 4 kilo, atau paling jauh 5 kilometer. Ya, kalau menurut peta itu mereka tidak jauh. Jadi informasinya adalah kota Kehila sedang diserang dan dijarah oleh orang Filistin. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang seharusnya membela kota Kehila itu di Yehuda, yang harusnya melawan si penjajah Filistin itu? Tentunya karena mereka sudah punya raja, ya sang raja lah yang bertanggung jawab untuk membela, merebut kembali, membebaskan kota Kehila. Tetapi lihat jiwa patriotik dari Daud begitu besar. Namun, yang di ayat kedua, ini pelajaran penting buat kita. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Daud punya akses langsung kepada Tuhan. Daud juga dengan jiwa nasionalis yang tinggi, dari awal dia sudah menyatakan umat Israel ini adalah milik Tuhan. Pasukan ini adalah pasukan Allah. Tidak boleh ada yang menghina, meremehkan. Dan dia sudah buktikan itu dengan mengalahkan Goliat.
Dan dia buktikan ketika dia diangkat menjadi kepala pasukan 1.000, dimanapun di front, di batas perang manapun dia diutus, dia memenangkan peperangan itu. Jadi hatinya langsung tergerak untuk membebaskan kota Kehila. Tapi dia tanya dulu kepada Tuhan. Dia punya kemampuan berbeda sekarang. Kalau pasukan 1.000 itu adalah prajurit, tentara yang benar-benar dipersiapkan untuk perang. Tetapi yang 400 orang ini yang berkumpul di Gua Adulam adalah orang-orang yang tersingkirkan dari masyarakat karena mereka sakit hati, dikejar hutang, ya, dikejar uh, pemungut pajak begitu, dan orang-orang yang tidak berguna. Dikatakan di pasal 22 itu orang-orang yang dalam kesukaran. Apakah mereka bisa berperang? Kemungkinan besar tidak, atau sebagian besar tidak. Nah, apakah di dalam mereka bersama-sama Daud melatih mereka? Saya yakin ya. Jadi Daud menjadi pemimpin, dikatakan sebagai kapten yang membawa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena Daud dekat, selalu dia bermazmur, dan di dalam mazmurnya itu adalah sebuah doa, dan mazmur itu mencerminkan apa yang Daud pahami tentang Tuhan, tentang alam semesta, tentang dirinya, itu berdasarkan firman Tuhan. Paling tidak mereka sudah punya 5 kitab Musa. Dan awal perjalanan sampai dengan mereka saat itu. Jadi, Daud juga mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan mereka juga bukan orang-orang yang, karena mereka Yahudi, orang tua mereka bercerita, jadi mereka saling melengkapi dan mereka menjadi satu. Kekuatan yang bersama-sama itu cukup berarti. Dilatih juga oleh Daud. Nah, dia bertanya, dengan kesadaran kemampuan mereka berbeda dengan ketika dia menjadi jenderal 1.000 orang, tentu maka dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bolehkah aku, atau apakah Tuhan mau aku membela kota Kehila itu, menyelamatkan mereka? Satu, sebelum melakukan apapun, walaupun itu adalah di bawah kita mampu untuk melakukannya, bahkan tanpa berdoa pun kita bisa. Kita punya kapasitas untuk menyelesaikan sekalipun tanpa doa. Tetapi, ini yang kita pelajari, mendahulukan Tuhan dan kebenarannya. Bertanya, motivasinya, niatnya sudah baik, tapi tetap harus minta hikmat Tuhan. Sekarangkah? Betul ya? Kita punya kemampuan pun tidak serta-merta itu berarti bahwa kita selalu berjalan. Nah, mendahului Tuhan. Apakah ini waktu Tuhan? Bagaimana cara yang terbaik? Itu tetaplah dimulai dengan berdoa. Jawab Tuhan kepada Daud. Nah, ini dia. Jadi ada komunikasi, ada bagaimana Tuhan memberikan konfirmasi. Nah, ini bagus sekali ya, ketika kita memulai hari, setiap hari kita mulai dengan sebuah pengakuan, Tuhan, saya punya kemampuan, tetapi kemampuan itu datang dari Tuhan. Kehendak Tuhan sajalah yang menjadi utama. Itu yang Tuhan Yesus teladankan. Dan Tuhan Yesus sampaikan, ajarkan doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bukan kehendakku, bukan karena ini hal yang biasa sekali dan sudah menjadi dorongan, tanggung jawab, tetapi tetaplah diawali
Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hikmat itu dari Tuhan. Kita punya hikmat betul, kita punya akal budi. Ya, Tuhan memberikan akal budi kepada kita. Sebagai bagian dari anugerah penciptaan itu. Sebagai wahyu yang umum, setiap orang punya. Tetapi banyak situasi dan kadang-kadang atau sering kita lupa kondisi. Nah, itu yang harus banyak hal tidak terduga yang bisa terjadi, yang mungkin. Maka kita menyerahkan kepada Tuhan. Setiap pagi kita mulai dengan berlutut dengan hati yang rendah memohon, Tuhan, saya butuh hikmat Tuhan. Kebijaksanaan saya kecil, terbatas, tetapi Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang punya jalan. Sehingga Tuhan luruskan jalan saya. Mengakui Tuhan, mengawali itu penting sekali. Tuhan menjawab, pergilah, kalahkan orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Bagus. Jadi Tuhan memberikan konfirmasi supaya Daud membela orang-orang warga Kehila. Jelas, jawaban itu jelas. Karena kita bisa melihat di sini. Dan itu yang membuat kita kagum. Sekali lagi kagum. Tuhan, kekuatan Daud tidaklah seperti yang dahulu. Dengan pangkatnya, dengan kapasitas dia, kompetensi yang didukung oleh orang-orang yang memang tugasnya adalah berperang, membela kekuatan militer. Tetapi kali ini berbeda. Maka di ayat yang ketiga kita melihat ketika Daud sampaikan kepada ada berita, Kehila lagi diserang orang Filistin. Nah, Daud sampaikan itu pada kumpulannya dan berkata, kita akan membela mereka. Karena Tuhan sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Tetapi, ini kata tetapi, membuat kita membuka mata dan menyadari tidak semudah itu ternyata. Orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Nah kan, keraguan dari orang-orang di sekitar Daud. Mereka pun sadar, mereka adalah orang-orang yang dalam kesukaran, mencari pimpinan. Orang-orang yang dikejar-kejar hutang, ditagih, ya, dikejar penagih hutang, pajak, dan seterusnya. Dan orang-orang yang sakit hati, mereka butuh perlindungan dari pemimpin yang mereka bisa hargai, yang mereka percayai sepenuhnya. Daud. Nah, sekarang itu ada orang yang juga bermasalah. Mungkin masalah mereka belum selesai, hutangnya masih ada, keluarganya juga dikejar-kejar di tempat asal. Sakit hatinya belum pulih mungkin. Jadi mereka menyatakan, apalagi kelompok ini dikejar-kejar oleh sang raja. Sang raja ini tidak tahu mana yang benar. Yang musuh sebenarnya itu yang mana, begitu ya. Sedangkan Kehila yang sedang dikejar-kejar, yang sedang dijajah, ditindas oleh orang Filistin,
Saul tidak bergeming. Yang dikejar Daud dan kelompoknya pastinya. Karena kelompok itu pasti akan bersama-sama membela, saling mendukung. Tapi pertimbangan dari orang-orangnya Daud ini benar. Sungguh-sungguh kami lagi susah, saya sakit hati, dikejar-kejar orang Filistin, tentara. Mereka dikejar oleh militer terbaik dari bangsa Israel, kerajaan Israel itu. Mereka terlunta-lunta lari ke sini dan ke sana. Sekarang mau menyerang orang Filistin. Ya, tetapi ini yang indah sekali. Ini yang indah sekali. Mereka yang butuh dibela, tetapi Tuhan mau mereka membela. Mari kita perhatikan. Mereka lah yang sebenarnya susah, perlu dibela. Tetapi Tuhan bilang, bela orang Kehila. Daud pasti, tetapi orang-orang di sekitarnya sebentar. Nah, ini yang bagus sekali. Ini pelajaran yang indah di dalam kehidupan kita. Jika kita punya kapasitas untuk menolong orang lain, sekalipun kita sedang dalam kesusahan. Pertama, prioritas. Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, Engkau mau saya melakukan dan memberikan bantuan, pertolongan, bisik-bisik. Sementara saya juga butuh ditolong, Tuhan. Tetapi jika Tuhan memberikan konfirmasi, keteguhan, ya, tolong mereka, bantu mereka. Oh, sangatlah indah jika kita dengan taat kita melakukan. Kita sendiri bagaimana? Jangan khawatir. Ketika kita mendahulukan kehendak Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Bukankah itu janji Tuhan? Matius 6:33. Tapi kita lihat juga dari Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 ke 10. Galatia pasal 6 adalah bagian praktis yang Rasul Paulus sampaikan sehari-harinya bagaimana. Yang bagus sekali. Dikatakan di ayat yang ke-9 dan 10 Galatia 6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu itu artinya jangan lelah ya, jangan lelah. Kalau yang sebelumnya dikatakan jangan sesat, di ayat 7 sekarang jangan lelah berbuat baik. Karena bila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi berbuat baik itu menabur. Jangan lelah menabur. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, akan membawa berkas-berkas masuk ke dalam lumbung dengan pujian, dengan nyanyian. Nah, ini juga apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tadi jangan lelah, jangan lemah. Terus tekun, jangan berhenti di tengah jalan ketika berbuat baik. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, bagus sekali. Kesempatan itu adalah begini, kita punya kapasitas, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, dan ada yang butuh. Dan kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang Tuhan sudah beri. Kemampuan apapun. Apakah itu dalam hal pendanaan, kebisaan, itu kesempatan. Lalu ada lowongan, kebutuhan. Dan kita tahu kita bisa. Tanya Tuhan, jika ya, jangan lelah berbuat baik. Jangan bosan, jangan jemu-jemu, gitu ya. Selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya, yang prioritas kawan-kawan, saudara-saudara seiman. Jika tidak ada lagi saudara-saudara seiman, mereka sudah sama-sama kuat, mari kita melihat orang lain di sekitar kita dan kawan-kawan kita, saudara-saudara seiman kita yang
Sudah kuat, itu juga gilirannya menolong orang-orang di sekitar. Komunitas yang membutuhkan, masyarakat, bangsa dan negara ini dalam kesulitan besar. Banyak orang bilang dari sudah cukup lama ya Indonesia gelap, kemudian sekarang menginginkan, merindukan, memimpikan ada pembebas. Karena itulah muncul bendera-bendera, gambar-gambar, mural, lukisan di dinding yang bermacam-macam, atau di aspal sekarang ya, besar gambarnya. Ada kerinduan, pemerintah sedang nampaknya hanya memikirkan mereka sendiri, kepentingan partai mereka sendiri, kepentingan pribadi, keluarga, dan seterusnya. Kita rakyat seolah-olah merdeka sekian puluh tahun, 8 dasawarsa. Apakah yang kita dapat sekarang? Tidak lagi ditindas bangsa lain, katanya mereka merasa, kemana-mana dipajak, apa saja dipajak. Sedangkan kebutuhan, lapangan kerja, dan seterusnya kita tidak dapat. Janji di kampanye beda jauh dengan praktek kenyataan saat ini. Nah, itu yang memunculkan kerinduan untuk, kita harus merdeka. Bendera merah putih terlalu agung untuk dikibarkan di tanah yang sedang diinjak-injak oleh bangsa sendiri. Wow, narasi itu sedang didengungkan saat ini di media-media sosial. Mari kita lihat fakta. Apakah benar seperti itu? Jika benar, ya, maka ini saatnya kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu ikut demo, jika diperlukan demo silakan, tapi demo yang tentunya tertib, yang menyampaikan aspirasinya dengan cara yang tepat kepada pihak yang tepat, tanpa ada unsur kekerasan, perusakan, dan pemerasan, dan sebagainya yang tidak benar. Tentu itu diperbolehkan, silakan. Kita rakyat, kita yang membayar pejabat-pejabat itu ya, mereka mendapatkan kemewahan dan seterusnya dari hasil keringat kita, rakyat. Benar, kita bisa sampaikan itu. Kita doakan. Tuhan berikan hikmat kepada pejabat-pejabat. Tuhan hukum. Jika pengadilan tidak lagi adil di negara ini, baiklah, Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan hajar. Boleh dong kita berdoa seperti itu. Boleh sekali. Mazmur Daud. Nanti kita akan lihat ya. Ketika di pasal ini ada kaitannya dengan satu mazmur. Nanti kita akan lihat di akhir. Dan banyak mazmur Daud yang menyatakan, Tuhan, Engkau menghajar orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang fasik, orang-orang yang memperkaya diri dengan cara menginjak-injak orang lain. Kira-kira seperti itu. Kita boleh berdoa, sungguh-sungguh kita berdoa, Tuhan hajar, Tuhan berikan keadilan Engkau. Supaya mereka takut gitu. Tidak ada yang ditakuti di negara ini. Kepala negaranya juga bukan, kalau dulu garang seperti singa, sekarang saya tidak tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan doakan. Kita mendoakan. Tuhan, mana singanya? Tuhan jadikan dia singa pembela, bukan singa yang mencaplok keluarganya sendiri, kumpulan orang-orangnya sendiri. Bukan, singa yang membela begitu, bukan singa yang menggunakan kekuasaan untuk atau membiarkan singa-singa lain meraup, ya, merampok rakyat di bawah. Kita doakan, kita tidak pernah pasif, dan kita tidak boleh pasif. Bulan ini bulan nasionalisme. Mari kita tunjukkan nasionalisme kita. Daud menyatakan itu dengan nasionalisme, dan dia ajak kumpulannya. Takut? Ya, takut. Manusiawi sekali menjadi takut ya, sangat manusiawi. Tetapi dengan konfirmasi awal pertama dari Tuhan, maka dia
menerima rasa kebimbangan dari orang-orang di sekitarnya. Dan ayat 4, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Jadi 2 kali ya, kalau tadi, aku selamatkan mereka enggak Tuhan? Ya, kamu selamatkan mereka. Nah, tapi ada pertimbangan nih Tuhan sekarang. Jadi bertanya lagi. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Siapa yang berperang? Siapa yang memastikan kemenangan? Dan siapa yang akan bertindak sebenarnya? Apakah kelompok 400 orang yang sakit hati, yang banyak hutang, dan yang di dalam kesukaran? Tidak. Apakah Daud sang jenderal 1000 prajurit? Tidak. Seperti Daud yang muda, yang remaja mengalahkan Goliat, yang pahlawan nomor 1 di Filistin. Kekuatan Daudkah? Kehebatan Daudkah? Nah, jangan sampai kita terlalu menyanjung Daudnya daripada Tuhannya. Ini yang Daud sendiri sadar. Daud sendiri selalu mengutamakan Tuhan. Bertanya, walaupun dia sekarang sudah dalam posisi yang ahli strategi, dia punya, walaupun ini orang-orang bukan berpengalaman dalam perang, tetapi tetaplah bisa berguna dengan cara gerilya mungkin dia sendiri yang punya skill beberapa orang. Intinya mungkin dari 400 ini, tetapi mereka semua bisa berguna. Sesungguhnya yang memberikan kemenangan adalah Tuhan. Nah, ini juga di negara kita yang banyak orang bergerak dalam ketidakpuasan. Malah cerita lagi tentang tahun 98, reformasi yang pertama ini Sakar mendengungkan gitu ya, mewacanakan. Mari kita minta Tuhan. Sementara kita tidak melakukan makar dalam arti memberontak. Ya sudah, tidak usah bayar pajak. Ya sudah, kita akan serang. Ada bupati yang dengan sombongnya menantang rakyat yang merasa tidak puas karena dia menaikkan pajak bumi bangunan itu sekian ratus %. Kita lihat di media sosial, wow, betapa rakyat marah dan menuding kamu dapat gaji dari rakyat. Wow, oke. Itu benar, itu fakta yang terjadi. Dan saya tidak sedang membakar Bapak Ibu Saudara untuk ikut seperti itu, bertindak kasar, tidak. Tetapi seperti Daud, menyatakan kepada Tuhan, siapa yang membela? Tuhan yang membela. Aku. Dikatakan, aku akan menyerahkan orang Filistin itu. Berarti Tuhan sudah memberikan kepastian? Ya. Wah, kalau ini jawaban Tuhan, aku akan membuat pemerintah Indonesia kembali pada amanahnya. Kita semua bersorak-sorai. Karena kemampuan itu sungguh-sungguh dari Tuhan. People power, kekuatan rakyat, sebenarnya memang mereka mendapat mandat dari rakyat kan ya. Mandat itu diberikan oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Siapa yang memilih wakil mereka di MPR? Sekarang partai politik ya, tapi harusnya itu mewakili rakyat. Bagaimana kerja MPR, bagaimana kerja DPR, yang ada rakyat di situ, R-nya, mereka membela rakyat, mereka yang diutus melalui partai politik, mereka berpihak pada rakyat. Oh, kita doakan. Kalau mereka main-main dengan jabatannya, kita doakan Tuhan hajar mereka. Tuhan berikan mereka ketakutan, kegentaran, supaya mereka tahu diri. Nah, ini dia. Kekuasaan yang absolut adalah dari Tuhan. Tuhan yang sanggup menaikkan dan menurunkan mudah sekali. Mudah sekali. Hukum di Indonesia tidak
tidak adil, jelas. Yang korupsi cuman sekian, itu pun dapat abolisi dan keringanan sedemikian rupa, tidak ada jeratan hukum apalagi. Sedangkan yang di bawah, yang masang bendera yang tidak benar, yang mencuri sekian ratus ribu, sekian juta, hukumannya oke, kita lihat itu fakta, tidak usah ditutup-tutupi, tidak merasa baik-baik saja semuanya. Yang baik adalah kita jangan jemu-jemu berbuat baik, kita tetap berkarya, kita tetap bayar pajak sampai Tuhan hajar orang-orang yang menaikkan pajak seenaknya sendiri untuk mengenyangkan atau tanda kutip untuk menutupi hutang, kebutuhan, untuk makan gratis anak-anak sekolah dan bla bla bla. Mari kita doakan mereka sungguh-sungguh Tuhan didik dengan keras karena berulang-ulang ya. Itu yang kita bisa rindukan, Tuhan akan berperang ganti kita. Tuhan akan menyerahkan, Tuhan akan mengganti orang-orang yang tidak tepat itu, yang hanya mengenyangkan, yang hanya memewahkan diri sendiri, dengan orang-orang yang punya jiwa patriotik, yang cinta tanah air dengan sungguh-sungguh, yang berkarya. Dulu pahlawan itu menyerahkan segala-galanya, darah dan nyawa. Itu yang kita peringati. Setiap 17 Agustus mengheningkan cipta dengan dikumandangkan lagu yang sungguh-sungguh menyadarkan kita ada, kita menikmati negara Indonesia yang bebas, tanda kutip ya, sekarang ini, itu karena jasa pahlawan. Nah, itu juga yang harus diheningkan, yang diciptakan oleh pejabat-pejabat yang ada, supaya mereka tahu. Dan jika tidak benar, ya Tuhan gantilah, Tuhan copot. Entah itu dari partai mana, tidak peduli, bukan soal partai, tidak soal ketua partai, tidak. Tetapi ini soal orang-orang yang mau berkarya, orang-orang seperti Daud, yang kelompoknya dipajakin sedemikian rupa sehingga mereka lari, dan seterusnya. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Nah, Daud taat, orang-orangnya juga akhirnya sudah ada konfirmasi. Sampai 2 kali kan Daud bertanya, konfirmasi, aku ya, kalian juga ya, yuk kita pergi. Tuhan yang menyerahkan. Jadi kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan semuanya. Ini prinsip yang bagus sekali. Tetap lakukan bagian kita. Jangan terus, kalau gitu Tuhan pasti membela. Kalau gitu kita tidak perlu berbuat apa-apa. Kalau gitu saya tidak perlu membayar pajak dan seterusnya. Biar Tuhan yang membela. Tuhan ganti dulu baru saya bayar pajak. Tidak juga. Ketaatan seorang Kristen, luar dan dalam, dari dalam kepada Tuhan, sungguh-sungguh. Dan itu terwujud dalam tindakan nyata. Mereka lakukan bagian mereka. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka, dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Wah, hebat. Tetap pemimpin yang disebut ya, karena dia yang berinisiatif, dan dia yang sudah melatih kelompoknya, dan bersama-sama mereka menyerbu, dan mengalahkan Filistin, dan membebaskan orang Kehila. Dari sini pengalaman pertama berperang dari 400 orang buangan ini. Orang-orang yang tersingkir dari masyarakat, yang sudah dilatih, dan kemudian mereka mencicipi perang yang pertama, karena mereka bukan dari militer, sebagian besar mungkin, jadi ini adalah perang perdana mereka, dan Tuhan memberikan kemenangan. Mereka senang sekali, mereka bahagia sekali. Kami
Walaupun kami harus lari dari masyarakat, tapi kami berguna. Nah, itu dia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk membuktikan, benar, kami ini dibuang, tapi kami tetap punya semangat patriotisme, nasionalisme yang tinggi. Saya tidak akan pernah membuat reputasi Indonesia jelek di mata orang lain. Walaupun dunia sekarang sudah melihat, wow, ada apa yang terjadi di Indonesia? Ada banyak bendera-bendera yang lain yang sekarang ini berkibar, dan itu di media sosial tidak ada jarak lagi. Apa yang diupload di Indonesia itu seluruh dunia sudah tahu, dan mereka memberi komen banyak sekali sampai akhirnya pemimpin-pemimpin tidak berkutik karena serangannya dari dalam dan dari luar. Kita belajar Tuhan, tapi Tuhan melatih kelompok kita, ya, dari kelompok sampah, kita boleh ngomong orang-orang yang terbuang, yang dilatih dimulai dari Gua Adulam itu menjadi orang-orang yang bermakna, berarti, berguna, dari sampah menjadi pahlawan. From zero to hero. Istilah kerennya, ya. Ketika Abiatar bin Ahimelech, kita ingat Ahimelech adalah imam di Nob yang dibunuh karena Saul menganggap mereka berkhianat, telah menolong Daud, memberikan pedang Goliat, memberikan roti kepada Daud. Jadi seluruh imam, 85 orang plus penduduk Nob itu dibantai tanpa ampun. Begitu kejam dan sadis. Saul tidak tahu mana musuh yang sebenarnya. Dalam kebencian, hatinya sudah menjadi gelap. Bahkan imamnya Tuhan itu diperlakukan seperti sipil. Tidak ada hormatnya kepada Tuhan. Tidak ada gentarnya kepada orang yang disebutkan pengantara, sementara Nabi menyampaikan firman Tuhan dari atas kepada orang Israel, kepada manusia. Imam itu menyampaikan dari bawah, memberikan korban, memohon pengampunan dari atas turun. Berkat itu turun. Yang memberkati bangsa itu imam. Setelah ibadah selesai, maka imam memberikan berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan pasal 6. Itu imam. Nah, itu dibunuh tanpa ampun. Kecuali satu, Abiatar, dengan anugerah Tuhan, dia lolos. Anak dari Ahimelech yang dibunuh oleh Saul. Lolos dan bertemu dengan Daud di Kehila. Ia turun dengan membawa efod di tangannya, efod. Baju istimewa, baju imam. Jadi dia menjadi imam. Dia bawa itu efod. Menarik, karena di dalam efod itu ada batu Urim dan Tumim untuk menyatakan kehendak Tuhan. Nah, itu berikutnya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, perhatikan kata-kata Saul. Sangat tidak masuk akal, tapi inilah yang dia katakan, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Siapa? Allah. Siapa Allah bagi Saul? Imamnya dibunuh, abdi-abdinya dibunuh tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Dengan begitu dia menyatakan bahwa dia memberontak kepada Allah. Sekarang dia sebut nama Allah. Dalam konteks untuk kepentingan dia, Daud sudah diserahkan di tangan dia. Daud sekarang terkepung karena dia membela orang kota Kehila yang berkubu. Dia bela, Filistinnya kalah. Dia masuk sebagai pahlawan di kota Kehila dengan timnya.
Saul mengatakan hal ini. Oh, Tuhan menyerahkan dia ke dalam tanganku. Itulah sebabnya kita belajar. Tidak semua orang yang berkata Allah, Tuhan, haleluya, glory, dan berbagai kata-kata jargon, istilahnya ya, istilah-istilah yang dimunculkan yang nampak Kristen banget. Itu belum tentu hatinya dekat dengan Tuhan. Dan dia belum tentu menyatakan benar-benar Allah menyerahkan Daud. Daud ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dengan dasar firman Tuhan. Kita lihat, apakah benar Tuhan menyerahkan Daud ke tangan Saul? Apakah bukan yang sebaliknya? Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Kita lihat ya, kebencian membutakan matanya. Mungkin sebagian dari pejabat-pejabat kita, pejabat di pemerintahan, juga matanya digelapkan dengan kemewahan, keserakahan. Nah, itu yang kita doakan ya. Kita hajar dengan doa. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, diketahui Daud. Dari mana Daud tahu? Tadi Saul juga ya, kepada Saul diberitahukan bahwa Daud bla bla bla. Jadi keduanya punya intel nih, agen yang cerdas. Spion, nah, kalau kita bicara spionase, wow, disusupkan orang-orang ke musuh supaya apapun gerakan dari lawan itu bisa diketahui. Dua-duanya punya nampaknya dua-dua punya ya agen intelijen, spionase yang tingkat tinggi. Jadi dari zaman dahulu spionase, kegiatan mata-mata, intel, agen intel itu ada. Sebuah kerajaan, sebuah negara harus punya untuk menjamin, untuk mengantisipasi apapun gerakan, dan sekarang sudah marak sekali. Bahkan orang-orang pandai menerobos masuk ke jaringan internet dan seterusnya. Oke, Daud tahu, dua-duanya punya ya. Berkatalah ia kepada Imam Abiatar yang tadi ketemu di Kehila dari Nob, melarikan diri karena ayahnya dan keluarga imam, bahkan keluarga sipil, penduduk sipil dibunuh, berkata kepada Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, efod tadi ingat ya, ada Urim dan Tumim, jawaban dari Tuhan. Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Yang dimusnahkan Kehila, satu kota yang berbenteng, udah dijaga aja, dikepung, kemudian dibakar, kemudian dilontari panah, tombak, api, dan seterusnya, beres. Begitu mereka keluar dari gerbang, sudah ditunggu untuk dihujani dengan senjata, dengan panah, tombak, dan diperangi sampai habis. Itu siasat Saul. Gampang sekali, itu kota sudah jelas, tidak ada yang dari luar. Tidak ada, semuanya di dalam, gampang. Nah, itu yang Daud sampaikan. Niat jahat dari Saul, begitu. Pertanyaannya akan diserahkan oleh warga, akan diserahkan oleh warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang didengar oleh hambamu ini?
Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini melalui efod. Jawab Tuhan, ya mungkin karena ada batu urim dan batu tumim, tidak tahu yang mana dengan perbedaan apa, kita tidak diberitahu karena itu tidak penting. Imam juga tidak sedang bermain dadu, tetapi imam sedang menyatakan kehendak Tuhan, memberi jawaban. Jadi batu-batu itu ada di dalam saku, kantong di bagian dalam. Dua batu itu tidak tahu ada perbedaannya, apakah warna putih dan hitam atau apa begitu. Nah, dikatakan, mungkin disebutkan kalau putih misalnya, kalau batu itu putih, ya jawabannya. Kalau hitam berarti tidak. Nah, dia akan ambil salah satu. Dia tidak tahu yang mana yang akan diambil karena tertutup di dalam sakunya, kantongnya. Lalu dia ambil salah satu dan dia sampaikan, ini jawaban Tuhan. Warna apakah? Batu apakah yang muncul? Urim atau tumim? Apakah jawaban Tuhan ya atau tidak? Nah, ini jawaban Tuhan. Ya, ia akan datang. Jawabannya, Saul akan datang, pasti datang. Kemudian bertanya, itu batu kembali masuk di dalam efod. Pertanyaan berikutnya, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan. Ambil lagi batu yang mana ini? Zzz. Akan mereka serahkan. Jadi dibuat kesepakatan dulu. Kalau putih artinya akan mereka serahkan, yang kita berarti tidak, mereka tidak akan serahkan. Mungkin mereka akan ikut perang sama-sama. Tapi jawabannya adalah orang Kehila yang sudah dibela oleh Daud, mereka akan menyerahkan Daud dan kelompoknya ke tangan Saul, supaya kota itu tidak dibumi hanguskan. Itu ya, kita sudah berbaik pada orang, orang mengkhianati kita. Oh, itu jamak, itu lumrah, dunia selalu begitu. Bukankah kita dulu juga begitu? Sekarang tidak boleh. Karena kita mencerminkan karakter Tuhan kita. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita harus menyatakan syukur kepada Tuhan dan berbuat baik. Kepada yang jahat aja kita disuruh berbuat baik, apalagi kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Orang Kehila ya, jangan sampai kita seperti itu. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Oh, jadi 600. Di pasal sebelumnya 400. Dari mana tambah 200? Dalam perjalanan kemungkinan orang-orang yang 400 itu merasakan sungguh-sungguh pemimpin, bukan hanya pemimpin yang membuat mereka tunduk karena ini memang orang hebat. Orang yang Tuhan sudah siapkan sedemikian rupa. Pemimpin di dalam pelatih, mentor untuk fisik, mentor spiritualitas. Coach yang sangat baik, bukan coach yang sombong, yang tidak peduli dengan anak buah, yang disiplinnya ngawur. Tidak, Daud punya kapasitas sebagai pemimpin yang bijak dan sangat rohani. Harusnya orang yang sangat rohani bijak. Seharusnya orang yang bijak tahu diri. Tuhan yang memberikan kebijakan. Jadi juga punya spiritualitas, kerohanian yang baik. Harusnya, tapi itu kan ideal ya. Kita manusia dalam daging. Cari alasan deh ya. Manusia penuh kelemahan, hati berkehendak, tapi daging lemah. Oke? Terus? Ya, terus hiduplah di dalam hati, di dalam kekuatan. Firman Tuhan adalah kuasa, Roma pasal 1. Kuasa itu, mari kita hargai, mari kita terus ditransformasi melalui firman Tuhan, diubahkan, Roma 12. Akhirnya keluarlah
berdatanganlah kisah itu diceritakan kepada keluarga, bahkan di kota Kehila sekalipun ada orang-orang mungkin di kota Kehila yang orang-orang yang berjiwa nasionalis, berjiwa baik, mereka tahu, Daud sudah membela kita. Masakah kita mengkhianati Daud? Tidak, aku ikut Daud sekarang. Aku tidak mau ikut kota yang tidak tahu membalas kebaikan dengan kebaikan. Bisa. Jadi itu mereka sekarang 600. Makin banyak ya, makin sulit sembunyinya. Mereka keluar dari kota Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Nah ini dia. Kemana saja mereka dapat. Jadi ini menunjukkan terlunta-lunta mereka jadi pengembara. Mengikut pemimpin yang baik belum tentu enak hidupnya. Belum tentu itu pemimpin rohani benar hidupnya di hadapan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, ya. Cinta Tuhan, ya. Selalu ada pujian, selalu. Tapi mereka terlunta-lunta. Ada dua kata tetapi. Sekalipun mereka terlunta-lunta, mereka tetap ikut pemimpin yang tiada duanya ini. Sementara pemimpin yang sebenarnya Saul bukanlah pemimpin yang dipilih lagi oleh Tuhan. Sudah diletakkan Saul. Daudlah yang akan menjadi raja. Terlunta-lunta, tetapi mereka tetap ikut. Orang-orang yang setia. Orang lain bisa mengkhianati. Daud siapa sih? Orang yang tidak mengkhianati, keluarganya ya sudah orang tuanya sudah dititipkan di Moab. Ya karena keturunan dari Rut orang Moab. Nah Daud dengan orang-orangnya dikhianati oleh orang Kehila. Baik, tidak apa-apa, mereka tidak balas dendam kepada orang Kehila, dihajar, kotanya dijarah sebelum mereka melarikan diri. Tidak ada disebutkan di sini. Jadi mereka tetap berbuat baik. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Konteks yang bagian kedua dari pasal ini, Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun. Padang gurun terbuka ya, walaupun berbukit-bukit, ada gunung dan seterusnya, tapi tetap dari jarak kejauhan, apalagi dari atas, maka bisa melihat cukup luas. Kalau di hutan masih terhalang pohon-pohonan. Selama waktu itu, Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 14. Penting sekali. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya, itu ada kata, ini dia, Saul mencari dia setiap hari. Ada, kata itu dalam bahasa aslinya ada. Setiap hari. Berarti Daud dalam ancaman, dalam pergumulan setiap hari. Jangan lupa intel dari Saul, intelijen, agen spionase Saul, karena dia raja, ada di mana-mana, banyak sekali. Sementara Daud menyusupkan orang kepercayaan mendekat ke lingkaran utama Saul tidaklah mudah. Sangat tidak mudah. Jauh lebih mudah Saul, karena dia masih berkuasa, untuk memata-matai banyak orang. Tinggal diberi sayembara aja, semua orang jadi intel, memberikan kabar, Daud lagi di sini nih, tuh orang-orangnya tambah banyak, 600 sekarang, bla bla bla. Nah, setiap hari Saul mencari Daud. Pergumulan yang seperti apa? Siapa yang tahan? Ini pelarian ini 10 tahun ya. Bukan pelarian dalam waktu seminggu, 2 minggu, ya escape. Saya lelah, hari ini istirahat dulu, ya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ini puluhan sampai dengan bertahun-tahun. Dan di dalam bertahun-tahun itu ada sekian ribu hari. Setiap harinya
Saul mencari kesempatan untuk menangkap dan membunuh Daud. Lelahnya seperti apa? Burn out, istilah psikologi yang dimunculkan, lelah hati, kelelahan yang bertumpuk-tumpuk ya, dari stres, tekanannya mulainya bisa nih ditahan, lama-lama itu manusia ada batasnya ya, ada batasnya. Ada satu waktu di mana tekanan itu begitu besar, maka yang ditekan, kalau dengan kekuatannya sendiri, mari kita berikan garis bawah, kalau dengan kekuatannya sendiri, tidak ada manusia yang sanggup menahan. Ini satu kerajaan mencari dia, rajanya mencari dia, bertahun-tahun. Satu orang dengan 600 orang-orang yang tidak seadanya, orang-orang yang sampah begitu. Remuk nggak dia? Breakdown nggak dia? Hancur. Di bawah tekanan yang begitu besar, pasti kelelahan, terbakar habis, burn out, worn down, ya, terkikis, habis. Jadi dikikis terus seberapa kuatnya. Besi menajamkan besi. Betul, salah satu yang lebih lunak akan habis duluan. Besi yang mana nih? Anak kalimat kedua, itu yang membuat Daud mampu. Tetapi, nah ini dia, kata yang sangat ditunggu-tunggu. Saul mencari Daud setiap hari, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Di sini kekuatannya, di mana Daud tidak hancur, di mana Daud tidak terkikis habis, tidak menyala dan redup dan mati karena habis energinya. Tidak. Kenapa? Allah melindungi dia. Allah tidak menyerahkan. Allah penguasa langit dan bumi. Allah punya kedaulatan, otoritas yang mutlak atas segala-galanya. Saul bukan apa-apa, apalagi sudah dibuang oleh Tuhan. Seberapa sih kekuatan Saul dibandingkan dengan kekuatan Tuhan? Seberapa sih kekuatan Daud dibandingkan dengan kekuatan Tuhan? Apakah Daud lebih kuat dari Saul? Tentu tidak. Berarti Daud dalam posisi yang lemah, tetapi kekuatan Tuhan yang melampaui segala-galanya membela Daud. Mari kita sadari ini. Kalau kita ada di pihak Tuhan, Roma pasal 8, siapa sih yang bisa melawan kita? Jika kita berkenan di hadapan Tuhan, sandaran kita itu Tuhan, bukan uang, bukan angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, bukan pejabat, bukan orang senior yang ada di gereja kita, bukan orang siapapun, tetapi Tuhan. Sandaran kita, batu karang yang teguh tepat aku berlindung. Siapa yang bisa mengutik-ngutik dia? Pasti Saul tidak. Dan kalau kita ada di tangan dia, ya ini ya, Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya Saul. Berarti Daud ada di tangannya Tuhan. Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Allah Maha Kuasa, El Shaddai, Allah Maha Tinggi, El Elyon. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Nah, sebenarnya saya mencari dari bahasa aslinya tidak ada kata takut.
Makna yang dimunculkan itu sebenarnya saya merasa terjemahan ini ada yang jauh lebih tepat. Jika Bapak Ibu sahabat melihat di versi Inggris, semua sebagian besar hanya ada beberapa saja yang menyatakan takut, ya. Tapi yang lain, puluhan yang lain tidak menuliskan kata takut. Dari bahasa aslinya juga. Daud melihat, menyadari, memperhatikan. Tadi ya, Saul setiap hari mengupayakan untuk menangkap dan membunuh Daud. Setiap hari. Daud tahu itu. Daud lihat itu. Daud sadar bahwa dirinya itu seperti telur di ujung tanduk. Tanduknya tanduk siapa nih? Bagi Daud, tanduknya adalah tanduk keperkasaan Tuhan, bukan tanduk yang akan memecah, meremukkan telur itu, bukan. Justru tanduk itu yang melindungi telur. Tidak ada ya peribahasa itu lokal, kearifan lokal, bukan dari Alkitab. Jadi Daud lihat, Daud sadar, Daud tahu bahwa Saul keluar dengan maksud setiap hari mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan. Ketemu lagi dengan anak Saul yang sahabat karib, yang telah mengikat perjanjian sebelum mereka berpisah. Ketemu lagi. Apakah Yonatan orang di dalam Saul yang selalu memberi kabar, Saul lagi ke Kehila? Mungkin, tapi kita ingat juga bahwa Yonatan sudah dijauhkan dari Saul, karena Saul tahu Yonatan ini sahabat karibnya, soulmate-nya Daud. Jadi apa-apa, kemungkinan besar Saul tidak lagi cerita kepada Daud, kepada Yonatan atau Mikal, anak perempuannya. Nggak ada hubungannya. Ini urusan kerajaan, ya. Bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Pertemuan sahabat sejati, sejiwa. Wow, kita bisa membayangkan, indahnya, rindunya, apalagi seorang ini lagi terus-menerus dalam tekanan yang besar. Kehadiran seorang sahabat sangat melegakan, sangat menguatkan, menghibur. Apalagi ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Kalimat ini bagus sekali ya. Kalimat penghiburan. Menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah, itu terjemahan yang benar, terjemahan yang tepat, dan maknanya dalam sekali. Sungguh-sungguh seorang sahabat sejati itu memberikan penghiburan, bukan seperti Bildad, Elifas, dan Sofar yang datang kepada Ayub ketika Ayub sedang menderita luar biasa di situ. Daud yang tidak punya apa-apa lagi, dari Sultan Ayub menjadi gembel Ayub. 3 orang datang. Awalnya cuma diam, tapi berikutnya, Ayub yang sangat kesakitan, ditambah lagi luka-lukanya dengan perkataan verbal dari ketiga teman yang sangat tidak empatik, tidak simpatik, menyalahkan, menuduh, membuat Ayub sangat menderita. Sahabat. Kata itu tidak saya sampaikan, tetapi sungguh-sungguh Ayub down dengan perkataan orang-orang ini, bukan sahabat sejati. Tetapi Yonatan adalah sahabat sejati Daud. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Nah, ini sahabat yang benar-benar sejati. Sahabat rohani.
Tidak perlu dibilang mentor atau coach, tetapi atau pembimbing, tidak, tetapi sahabat. Nah, pembimbing yang paling baik adalah pembimbing yang menjadi sahabat. Mentor yang paling agung, Tuhan Yesus sendiri datang sebagai manusia, sebagai sahabat orang-orang yang berdosa. Tapi tidak sahabat orang-orang yang merasa suci, orang-orang yang merasa benar hidupnya. Tidak. Tuhan berkata keras kepada mereka, tetapi kepada orang-orang berdosa, karena Tuhan Yesus datang membawa kabar baik untuk orang yang buruk. Sampah-sampah dunia, sampah masyarakat ini. Tuhan datang untuk mereka, Tuhan jadi bersama-sama dengan mereka, supaya kabar baik itu diterima. Dan mereka yang sampah, yang hancur, dimenangkan, dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Dan berkata kepadanya Yonatan, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Wow, jadi orang sahabat ini datang membawa Daud, kuatlah di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan menyerahkan, tadi ayat sebelumnya ya, Tuhan tidak akan menyerahkan Saul walaupun setiap hari ngejar, tapi tidak akan pernah bisa, karena Allah melindungi. Engkau akan menjadi raja, karena engkau sudah diurapi untuk itu. Diurapi oleh abdi Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah sudah disampaikan. Engkau pasti, jangan khawatir, tidak akan mati dalam pelarian ini. Tidak, walaupun itu panjang, dan setiap hari ada bahaya maut mengancam. Tidak, engkau tidak akan mati. Walaupun tidak benar juga, aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Oh, ini harapan, boleh dong sahabat menyampaikan harapan. Harapannya baik. Ini sahabat sejati. Begitu dibutuhkan orang-orang yang sedang dalam kondisi bergumul, yang beritanya tidak baik, karena setiap hari ancaman, Saul bergerak, oh ketahuan di sini. Jadi mereka pergi kemanapun, nah itu tadi ayatnya ya, kemanapun mereka harus melarikan diri, setiap saat mereka ranselnya itu udah siap gitu. Bawaan mereka pasti tidak banyak. Dan mereka sadar itu. Dalam sekejap, 1 menit, 2 menit mereka harus pergi. Tidak ada waktu, sebentar ya, cuci muka dulu ya. Aduh, kotor. Aduh, sandal saya ketinggalan di sana. Nggak ada cerita. Karena Saul selalu bergerak. Dan Saul punya banyak tentara. Tetapi orang-orang yang menghibur, penghibur yang sejati. Kalau tadi terpaksa saya sampaikan ya, penghibur sialan engkau. Itu Ayub katakan kepada 3 orang. Si Elifas, Bildad, dan Sofar. Penghibur sialan. Oke, kita bukanlah penghibur sialan. Tidak. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Dikatakan ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Dan seterusnya. Salah satu bagian dari karunia yang Tuhan berikan untuk melengkapi jemaat. Ya, 1 Korintus 12 ada, ini Roma 12 juga ada. Bagus sekali. Karunia untuk menasehati. Menasehati, terjemahan yang benar, baik ya, walaupun ada juga terjemahan yang menghibur. Karena dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, parakaleo. Roh Kudus dikatakan sebagai parakletos. Penghibur. Pembela. Nah, ini juga kata yang bagus ya. Roh Kudus membela sebagai pembela, penghibur yang menguatkan, termasuk menasehati, ya. Dan ini karunia yang Allah Roh Kudus berikan kepada orang-orang yang dipercaya, punya kapasitas, punya kedekatan dengan Tuhan, mau untuk dididik
dan mau untuk melakukan kehendak Tuhan, mau untuk terus-menerus berbuat baik tanpa jemu, termasuk berbuat baik adalah membimbing, menghibur, menasehati, mengoreksi. Firman Tuhan 2 Timotius 3:16 berguna untuk menyatakan kesalahan, menghibur orang, ya, menasehati, membuat orang hidup dalam kebenaran, ya. Nah, orang-orang yang mendampingi orang lain itu penting sekali menyadari fungsinya, perannya, apa yang Roh Kudus sudah sampaikan, firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Bukankah itu kabar baik yang harus disampaikan? Kabar baik termasuk untuk mengoreksi, menasehati. Betapa kita membutuhkan orang-orang seperti ini. Apalagi kepada mereka yang sedang lelah, yang sudah jenuh, bosan dengan kehidupan yang seperti ini. Bosan dengan tekanan, komunitas yang menolak, tidak ada cinta dari keluarga, teman-teman menolak, mau lari kemana? Hidupnya selalu ada di dalam berita buruk. Harusnya siapa yang datang? Orang yang membawa kabar baik Euangelion, Injil. Orang yang menghidupi Injil Yesus Kristus, meneladani kehidupan Tuhan Yesus yang datang kepada orang-orang berdosa, membawa mereka dipulihkan relasinya dengan Tuhan, mendapatkan kabar baik, dan mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal, dan kehidupan di dunia ini diperbaiki, ditransformasi, metamorfosis, ya, berubah dari yang berantakan menjadi orang yang seperti Yesus, penuh dengan kasih yang besar, penuh dengan kewibawaan, kuasa, firman Tuhan terus memurnikan, menjernihkan, dan membuat kita, orang-orang yang sudah mendapatkan kabar baik itu, bisa menyampaikan. Bukan cuma kata-kata, wah, Injil, bertobatlah. Kita sendiri bertobat tidak? Kalau iya, lakukan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kepada perempuan Samaria, kepada orang-orang buta, orang kusta, orang janda yang miskin, dan seterusnya. Dunia membutuhkan, ya. Barnabas itu artinya, kita menemukan seorang tokoh di Perjanjian Baru namanya Barnabas, anak penghiburan. Mari kita menjadi anak penghiburan, ya, menjadi Barnabas rohani. Tuhan jadikan saya. Sudah terlalu banyak orang yang sesat hidupnya. Saya yang dulunya juga sesat. Saya punya kesaksian untuk mereka, supaya mereka lega dengan datang kepada Yesus yang membuka. Marilah kepadaku setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, dan pikulah kuk yang kutanggungkan. Belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Luar biasa. Mari kita menjadi Yonatan, menjadi Barnabas. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan sekali lagi dan berkali-kali. Tidak apa-apa, bagus sekali. Menguatkan, meneguhkan Daud. Ada sahabat di sana yang selalu mendoakan dia walaupun jauh dan mungkin tidak pernah jumpa lagi. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Nah, kemudian berikutnya adalah orang-orang Sif di padang gurun itu menyampaikan kepada Saul. Mereka sampaikan begini, Daud menyembunyikan diri di dekat kami di kubu-kubu gunung, dekat Koresa, di bukit Makila, di sebelah selatan padang belantara. Lengkap ya ceritanya ya. Belum ada Google Maps di waktu itu, jadi dia berikan derajatnya. Berapa derajat lintang utara, selatan, berapa bujur timur dan barat. Belum ada GPS ya. Tapi udah tahu Koresa itu ya, lalu ada Hakila bukitnya. Kemudian jika raja berkenan datang, silakan datang. Kami akan menyerahkan dia.
Saul berkata, diberkatilah kamu oleh Tuhan. Sekali lagi ya, di satu pasal ini 2 kali loh, Saul menyebut Allah dan Tuhan Yahweh. Allahnya, Allah perjanjian orang Israel. Dengan maksud apa? Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Aku lagi ya. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi, berusaha mengetahui bla bla bla, nanti beritahu aku ya, aku akan datang ke sana. Lagi kita belajar ya, jangan mudah menyebut nama Tuhan Allah menggunakan jargon-jargon Kristen. Puji Tuhan, wah, shalom, diberkati. Boleh, bagus jika kita tahu maknanya dan kita tulus menyatakannya. Dan lihat siapa yang kita katakan itu. Apakah orang akan justru berprasangka buruk? Atau karena hidup kita tidak benar, lalu ketika kita menyampaikan itu justru menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kamu kalau di gereja sok suci banget. Sehari-hari dari Senin sampai Sabtu, aku lihat kok hidup kamu seperti apa. Nggak ada bedanya sama orang dunia. Kalau marah-marah aja ledak-ledak. Di rumah juga begitu. Di mana-mana kamu, nggak usah sok suci lah. Nggak usah pakai istilah-istilah yang rohani begitu. Mari kita sadar ya. Dan juga jangan terperangkap dengan orang-orang yang mudah mengucapkan begitu. Jangan. Belum tentu hidup mereka benar. Tidak untuk menghakimi, tidak untuk mengkritisi, bukan. Tetapi kita jaga. Seperti Saul yang mengatakan diberkatilah. Apa haknya Saul memberkati atas nama Tuhan, sementara dia hidupnya jauh dari Tuhan, memberontak kepada Tuhan, dan hanya menganggap semua yang baik kepada dia itu pantas mendapat berkat dari Tuhan. Siapa bilang? Justru yang dimusuhi itu loh, yang dekat sama Tuhan, yang setiap hari selalu memuji Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, menyembah sungguh-sungguh dalam hidup, dalam perkataan, dalam tindakan nyata. Justru itu yang dimusuhi Saul, lalu dia berkata bla 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 seperti itu. Dan seterusnya kejar. Saul mencari Daud dan ke Gunung Batu, dia di padang gurun Maon, pindah lagi ya. Terus menerus. Segera ketika, nah ini dia, berhasil ketahuan Daud ada di satu posisi, lokasi tertentu. Saul langsung mengepung. Tidak ada jalan keluar. Sungguh-sungguh kali ini tidak ada jalan keluar. Serius. Udah tinggal satu langkah. Kalau main catur, itu sudah tinggal langkah skak dan mat. Checkmate. Langkah ini, Saul sudah mengambil buahnya untuk menaruh. Tapi tiba-tiba, nah ini dia. Ini. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ada intervensi. Ada campur tangan yang tidak terduga. Bagi Saul musuh utamanya Daud, bukan Filistin. Orang yang kacau pikirannya begitu tuh. Pejabat negara pemerintahan yang harusnya melakukan mandat Pancasila ya, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Yang lupa itu, yang memungkiri itu, menyangkali itu dengan tindakannya, ada intervensi ilahi. Itu yang kita doakan, Tuhan, intervensilah Tuhan, campur tanganlah Tuhan di bangsa ini, di orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hajar mereka Tuhan, ganti Tuhan dengan orang-orang yang takut. Atau memang Tuhan mengizinkan seperti Firaun
mengizinkan sekian ratus, sekian abad orang Mesir, orang Mesir menindas orang Israel sebelum akhirnya keluaran itu ya. Jadi, maka berhentilah Saul mengejar Saul dan pergi menghadapi orang Filistin. Karena itu sudah di depan istana mungkin. Jadi dia balik kiri atau balik kanan ya. Padahal udah tinggal selangkah lagi skakmat. Dia mundur, teratur, harus menghadapi, kalau tidak dia yang hancur. Sungguh-sungguh hancur kalau tidak menghadapi orang Filistin dulu. Ada sedikit kewarasan dia ya. Jadi dia berhenti. Ini masih orang gampang lah. Ada banyak intel di sini. Nanti ketahuan lagi. Masih panjang waktunya. Tapi itu sudah di depan pintu pintu istana dia. Jadi dia harus balik. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Sela Hamah Lekot. Bahasa Ibraninya nggak penting. Yang penting adalah Gunung Batu Keluputan, the rock of escape. Ada banyak anak muda yang teriak escape aja dari Indonesia, karena Indonesia lagi dirundung korupsi besar-besaran, triliunan. Seberapa sih batasnya orang bisa korupsi? Makin lama ditemukannya makin besar gitu ya, sampai ratusan, sampai angkanya menyentuh berapa, 12 digit. Ada intervensi ilahi. Dan di pasal ini Daud menulis dalam konteks di mana dia sedang di padang gurun Sif dan dikejar, dikepung oleh Saul. Dia menulis Mazmur 54. Diawali dengan kalimat untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengejaran Daud ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Dia sudah dikepung. Satu-satunya jalan keluar adalah ke atas. Utara, timur, selatan, barat. Tidak ada jalan keluar. Bawah tidak mungkin. Ada neraka di sana. Lihatlah ke langit dan berserulah, ya Allah. Selamatkanlah aku, ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang memegang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Loh, boleh ya berdoa begini ya? Yuk kita doakan bersama ya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Mazmur yang pendek, tetapi mencerminkan bagaimana hatinya bersandar penuh kepada Allah Sang Gunung Batu, kota benteng yang menyelamatkan dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di akhir pembelajaran kami Tuhan, didiklah kami dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Engkau, supaya kami hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kemenangan. Dan kami tidak akan lelah untuk melakukan kehendak Engkau.
Engkaulah prioritas hidup kami, Tuhan. Kami, hamba Engkau. Kami anak-anak Engkau yang sudah Engkau tebus dari sampah menjadi pahlawan. Kami mau Engkau pakai, Tuhan, menjadi sarana berkat untuk memuliakan Engkau, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau, mendapatkan kelegaan di dalam anugerah Engkau. Sadar bahwa Engkau adalah gunung batu kelepasan kami. Kelepasan semua orang yang bersandar kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkat Engkau turun atas anak-anak Engkau yang setia, yang cinta sabda Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.